tarik, saya sudah tidak kuat narik, temannya pun sudah capek narik. Lantas bagaimana supaya lebih mudah untuk menarik? Kita buat simpul yang sama di bagian bawah. Sama kayak tadi. Ya, tuh perhatikan. Sama. Ini gunanya untuk narik. Sama ya. Sama ini, sama yang ini, sama bentuknya. Sehingga untuk tarikannya enteng. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Media Jalanan. Ada request dari salah satu subscriber di kolom komentar, "Bang, gimana caranya nerpal muatan overload?" Di sini akan saya simulasikan nerpal meskipun gak ada muatannya tapi sama basicnya ya. Dan bertanya, "Bang, tambang yang recommended untuk muatan overload apa?" Di sini ada 3 tambang ya, yang ukuran di mobil itu yang segini. Nanti saya zoom ya. Kemudian untuk yang recommended banget itu tambang nelayan. Jadi ini kuat banget, tapi ini basicnya untuk muatan yang mati seperti muat balok, muat kayu besar. Kalau muat yang modelnya ngentul gini kayak pisang kayak yang lainnya, nanti dia ngendor. Karena dia kalau udah kencang mati, dia nggak bisa molor kayak tambang ini. Oke, langsung saja yuk ke praktek. Jadi teman-teman, caranya gini ya, naik ke atas, yang satu di belakang. Ini cara awal sekali muatan overload. Kenapa ini nggak tinggi? Overload itu nerpal 2 kali. Yang pertama segini, setelah selesai terpal baru yang kedua. Kemudian presisikan antara kanan dan kiri. Nah teman-teman, setiap muatan yang overload itu jarang yang terpal langsung jadi sampai ke atas. Itu prosesnya 2 kali. Makanya setiap L300 Lampung yang suka pulangnya bawa muatan pasti bawa 2 terpal. Bawa 2 terpal. Jadi ini terpal pertama ya, saya simulasikan. Memang ini bukan muatan, tapi beginilah cara-caranya nanti ya. Terpal dulu rapi. Setelah selesai kemudian muatan yang kedua susun lagi. Setelah itu terpal. Yuk kita langsung praktek. Pertama sekali teman-teman, setelah semua dipasang kanan kiri sudah pas, kemudian belakang ini juga sudah pas. Untuk pertama sekali ya teman-teman, supaya rapi, berbentuk kotak banget, ini diginiin. Nih ya, perhatikan. Kemudian tangan set ini ke sini ya. Tuh. Terus sampai dalam. Setelah berbentuk seperti ini kita selipkan ke bagian tengah yang tadi kita buat. Kemudian sebelahnya. Dan sebelahnya sama seperti yang di sana ya. Ini juga sama. Lurus, kemudian ini disogok ya pakai tangan. Pakai kaki nggak mungkin, teman-teman. Pakai kaki nggak mungkin. Setelah ada ruang untuk naruh ini, kita masukkan. Lantas bagaimana bagian belakang? Nanti dulu. Yuk ikut. Kita gunakan tambang yang paling kecil. Tujuannya apa? Biar nanti di cantolan tali tidak cepat penuh, sehingga tidak resiko gampang copot. Nah teman-teman, setelah depan sudah dirapihkan, kemudian ini wajib 2 orang ya, sendiri bisa. Ini di nomor 1 kita kaitkan. Lalu ini pegang teman. Yuk ke sebelah. Kamera ke sebelah. Ini ada yang langsung dimatiin, ada yang tinggal nyantolin kencang. Tapi kalau untuk sendirian saya usahakan pakai ini ya. Tuh. Nanti cara ini saya kasih tahu. Kenapa harus pakai cara ini meskipun di bagian bawah nggak harus kencang, biar ngunci. Ya, teman-teman, biar ngunci. Di mana nguncinya? Setelah begini kita taruh di bagian sini kamera. Ini di sini, setelah ini begini tarik. Ya. Ini taruh di bawah. Tuh. Tuh. Ya, kemudian taruh di sini. Kita tarik sekaligus kunci. Kemudian langkah yang berikutnya. Sini. Mas, sini Mas. Tolong Mas pegangin Mas.
Sini ya. Kalau overload langsung ke sini boleh. Terus ikuti. Lepas, Bang. Kemudian sama seperti tadi, ini nanti caranya akan saya kasih tahu ya. Cara seperti ini. Namanya tali kapal ya. Untuk teman-teman yang baru meminang L300 mungkin bingung. Nah, ini udah jadi. Sekali lagi catatan, setiap muatan overload itu nggak bisa diterpal satu kali ya. Meskipun tidak nerpal satu kali, minimal yang di dalam kita tali dulu. Tapi saya sarankan 2 kali nerpal, setelah kencang kemudian taruh barang seterusnya. Ini sudah selesai. Kalau misalkan yang terpal pertama tinggi segini ya, tinggal tambah 1 lagi begini teman-teman ya, ke sini ya. Kalau misalkan muatan lebih tinggi dari ini tinggal tambahkan. Berhubung ini sudah selesai, kemudian di bagian belakang, caranya ini tarik dulu, ini diginikan ya, tuh sehingga rapi. Tarik, seret. Kemudian setelah dipegang seperti ini teman-teman, ini kita taruh ke dalam. Ini kemudian ini sudah berbentuk ya, tuh. Setelah seperti ini, teman kita suruh megang ya. Tali yang sisa dari belakang tadi boleh digunakan ke belakang atau membuat kait baru dari sini. Tapi saya gunakan tali yang bekas tadi ya. Kita tekan di sini. Tes. Ya, tinggalin Bang, tinggalin. Kemudian sebelahnya, sini Mas. Pegang Mas. Sebelahnya sama. Ini ditaruh dalam dulu. Set. Seperti ini, tarik ya. Kemudian ini dirapihkan. Setelah seperti ini terlihat rapi, tali kita bentuk di sini. Di sini ya. Seperti tadi, kalimatnya sama, nanti akan saya kasih tahu cara nali seperti ini ya. Banyak yang sudah tahu, tapi tidak sedikit juga yang belum tahu. Nah, lantas ini kemana? Bebas. Mau di nomor 1, mau di nomor 2. Saya coba di nomor 1. Ini masih kita bisa tarik sendirian ya teman-teman. Oh ya bos, subscribe dulu. Lantas bagaimana ini biar rapi? Kita pakai teman lagi. Tolong ini pegangin Mas. Nah, upaya berikutnya merapikan bagian belakang. Kita pegang seperti ini ya. Pegang seperti ini. Kemudian bisa didekatin kamera Mas. Kemudian perhatikan tangan saya. Ini dikesinikan ya. Tuh. Sebelahnya juga demikian. Tuh. Setelah tadi dilipat ke dalam, ini naikkan. Kemudian ini ke sini. Atau mungkin dari bawah sekali. Tuh, bebas ya, mau rapat mau renggang terserah, tergantung tambangnya. Kalau tambangnya stoknya banyak dibikin serapat mungkin. Ke sini kamera. Sini. Sekarang perhatikan di sini ya. Di bagian belakang itu rentan akan ambrol. Makanya di bagian belakang ini saya sarankan sekuat mungkin menggunakan simpul tali kapal. Bahasa driver seperti itu. Ada kelebihan menggunakan tali simpul kapal ini, kenapa bisa langsung dikancing ya, dimatikan. Kalau kita membutuhkan tenaga yang kuat, tidak boleh ditarik sekaligus. Ini panas, bisa putus. Bisanya bantu. Seperti itu. Mungkin 2 teman ya.
dimatikan seperti yang tadi. Selesai. Kemudian terus sampai ke atas. Ini untuk overload ya. Kalau overload, terpal pertama nggak harus rapat semua karena nanti ada terpal kedua. Yang penting bagian depan, belakang, sama bagian sini satu. Kamera sini. Perhatikan, ini juga harus super kuat nariknya ya, karena belakang rentan ambrol. Ini tidak boleh ditarik sendiri, panas, putus. Untuk tambang yang model ini, kecuali model yang tadi, harus dibantu dengan tangan, bantu tarik. Setelah seperti ini, kunci dulu ya. Kunci. Biasanya di bahasa terpal menerpal ada yang namanya silang. Itu penting. Silang tergantung tinggi muatan. Kalau cuman rata kepala seperti ini, biasanya ngambil dari nomor 3 dari depan. Gini, ayo ke sini. Kemudian ke sini. Ini simulasi ya, bayangkan ini muatan ini begini, jadi memang harus membutuhkan silang. Nah, di bagian silang itu bebas ya, mau di sini kemudian langsung terbang ke sana ataupun langsung disilangkan ke sana, mau dari sini dulu juga boleh. Tapi yang paling kuat langsung ke sisi kiri, ke sisi pinggir. Sisi sama pinggir sama ya bosku ya. Nah, langsung ke siniin. Kemudian sama ke bagian atas, di depan sesuai kebutuhan ya. Kalau misalkan di satu sisi itu penuh, misalkan di sini penuh banget talinya, di sini penuh, bisa di sini dan seterusnya. Tapi saya sarankan kalau muatan segini di tengah aja di sini ya. Nah, ini langkah belakang sama depan sudah selesai. Kemudian tinggal silang-silang. Bagaimana cara nguncinya? Tarik. Nah, ini seperti ini ya teman. Nih, kita masukkan ke belakang. Terus seperti itu. Kemudian ini masukkan ke sini. Ini kita tarik. Ini ngunci. Nggak bakal copot. Seperti itu ya. Nah, belakang depan udah selesai. Lalu apalagi? Kalau muatan yang di paling bawah ini mungkin berat, parah, harus mengutamakan tali yang kencang, maka kita butuhkan tambang yang super kuat. Tambang yang kuat ini ditarik tanpa harus temen, dan ini saya pakai yang ini dulu ya, nanti putus kayunya. Ini yang harus dicatat, yang paling harus kuat. Pegang bang. Jadi nerpal 2 orang, yang satu harus posisi lurus seperti ini, kita pindah ke sebelah. Cum. Ini sekaligus untuk teman-teman ya, caranya supaya nanti kuat banget. Ada 2 langkah supaya bener-bener kuat. Yang pertama ya, kita ginikan ya, tuh ini begini. Kemudian tumpangin ke sini teman-teman, tumpangin ke sini, lalu kita ikat ya, ingat. Terus kita ikat ke sini ya, kita bulatkan ke sini, putar sama saja tuh. Kalau putar mungkin gitu kali ya.
Tuh, perhatikan. Tes. Tapi jangan di bagian belakang setelah satu putaran ini ya. Jangan ke sini larinya, tapi ke sini ke dalam. Kenapa? Kalau ke sini merosot alias copot alias ucul kalau kata bahasa Jawanya ya. Jangan ke sini, tapi ke bagian dalam di sini. Tuh, perhatikan. Ya, bukan ke sini, bukan. Ke sini. Ke sini ya. Tuh. 1 2. Standarnya ada 3, terserah mau 10. Silakan. Saya ulangi lagi. Tali awalnya begini. Tuh ya. Dibentukkan seperti ini. Tuh. Kemudian taruh di sini. Ya, sisakan ini agak panjang biar nanti nggak kehabisan. Tuh. Set. Setelah seperti ini, jangan mengikat di bagian keluar, tapi di sini ya. Ingat, jangan di sini, salah, tapi di sini. Tuh. Set. Set. Standarnya 3, tapi mau dilebihin silahkan, mau 10 kali silahkan. Tuh. Kalau sudah seperti ini, sisanya ya, ini kita masukkan ke sini. Ya, set. Ini ya, masukin ke sini ya, set. Tuh. Ulangi biar paham. Ini dimasukkan ke sini. Set. Lalu ini masukkan ke bawah. Nah, kita tarik. Kalau membutuhkan harus kencang banget, ini agak ke atas. Ini udah paham sampai sini mas-mas? Kalau belum paham, saya mohon maaf untuk yang sudah mahir. Ini video dibuat berdasarkan request. Ini tarik. Tenaga udah habis. Yang narik, bantu narik juga udah capek, tapi masih harus kencang lagi. Ini caranya, kita bongkar dulu. Kita bongkar. Caranya sama. Ya, caranya sama. Nih, ini bukan di sini lagi ya, tapi di sini. Di atas. Ingat, kalau kita butuh power besar untuk narik, kita mulai dari sini. Ya. Sekali lagi, untuk yang mahir, silakan senyum-senyum. Kalau yang belum tahu sama sekali, silakan diamati. Subscribe bosku. Sama kayak tadi ya, tapi agak ke atas. Tarik, tarik, tarik. Saya sudah tidak kuat narik, temannya pun sudah capek narik. Lantas bagaimana supaya lebih mudah untuk menarik? Kita buat simpul yang sama di bagian bawah. Sama kayak tadi. Ya, tuh perhatikan. Sama. Ini gunanya untuk narik. Sama ya. Sama ini, sama yang ini, sama bentuknya. Sehingga untuk tarikannya enteng. Tuh, tuh. 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 Tuh, enteng. Bosku. Tuh. Tuh. Bingung? Saya ulangi lagi. Mungkin di sini bingung, teman-teman ya. Jika membutuhkan tenaga yang kuat banget tapi cara yang pertama sudah nggak kuat, usahakan ini agak ke atas. Saya singkat, saya kebutin. Sudah seperti ini, cantolin ke bawah. Udah nggak kuat lagi narik. Udah nggak kuat lagi, deket bos. Bikin satu simpul lagi sama seperti ini. Tuh ya. Tuh. 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 Tapi ini nanti kita lepas. Perhatikan. Tuh sama kayak yang ini ya. Kita taruh di bawah. Sehingga ini empuk. Perhatikan. Perhatikan ya di sini ya. Teman-teman perhatikan ya. Jadi kita nggak butuh power banyak. Teman kita tadi suruh ngopi, bosku. Ini kencang banget. Jika sudah menurut teman-teman ini kencang, pegang di sini ya. Gunanya untuk melepas ini, pegang di sini, tes. Pegang. Kemudian ini kita lepas, bosku. Ya, kita lepas. Maka tali tetap satu. Kalau kita tarik keras banget, dengan yang tadi itu lebih mudah. Kemudian cara nguncinya ini masukin ke sini. Terus taruh di sini. Selesai. Untuk muatan overload seperti itu ya teman-teman. Jadi awalnya nggak harus tinggi, 2 kali nerpal. Adapun tidak 2 kali nerpal, barang itu ditali terlebih dahulu. Kalau teman-teman punya terpal cuma 1. Tapi kalau 2 harus
diterpal terlebih dahulu. Ini dan seterusnya. Itu saja sedikit video, sedikit berbagi, bukan sedikit, agak banyak ya, agak panjang ya. Karena berdasarkan request, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang baru nonton channel ini, silahkan subscribe. Channel ini membahas masalah perjalanan, masalah kendaraan, dan masalah L300 pastinya. Pokoknya akan selalu menampilkan sesuatu yang bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Saya atas nama Endi Mapa yang mengucapkan banyak terima kasih sudah mampir di channel Media Jalanan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Android.